Halo guys, jumpa lagi dengan saya Gunawan WST. Kita akan bahas saham secara lebih akademis, lebih berdasarkan ilmu, bukan ilmu yang ngarang-ngarang gitu ya. Ini adalah 13 saham yang mengalami kenaikan di Bursa Efek Indonesia. Mengapa saya membahas saham yang sedang naik tinggi gitu ya? Karena teorinya adalah bahwa saham yang sedang bergerak, dia akan cenderung bergerak, dan sedangkan saham yang diam akan cenderung diam, dan saham yang bergerak positif akan cenderung bergerak positif, sedangkan saham yang bergerak negatif sulit untuk kembali ke positif. Jadi keputusan yang tepat adalah berinvestasilah pada saham yang memang sedang bergerak, bukan sedang bergerak. Permasalahannya adalah bagaimana mengukur panjang dari tren tersebut. Ya, salah satunya adalah kenaikan total aset. Kenaikan total aset terhadap kenaikan harga saham tren tersebut selama 30 hari atau selama 400 hari. Karena total aset yang saya pakai adalah 4 kuartal atau 1 tahun. Otomatis karakteristiknya eh, secara idealnya akan identik dengan 400 hari. Apabila memang itu kenaikannya disebabkan bukan karena eh, goreng-gorengan gitu ya. Jadi dasar pijakannya adalah seperti itu. Mengapa saya memakai total aset dan tren kenaikan 30 hari dan 400 hari, karena memanfaatkan, dan teori itu sudah valid dipakai untuk penelitian di akademis-akademis di universitas-universitas top di Amerika dan di seluruh dunia. Dan juga kalau kita ketahui bahwa investor-investor besar seperti Blackstone gitu, isinya ya orang-orang akademis gitu ya. Jadi kalau ada yang kayak Indra Kents gitu, semacam itu, dan yang di YouTube tidak memiliki ilmu finansial dan kemudian ngomong ABC, seolah-olah ini tebak-tebak buah manggis itu ya, akhirnya nggak akan pernah menang, dan mereka hanya eksis di YouTube dengan gombal aja gitu ya intinya. Ini adalah 13 sahamnya. Secara kenaikan total aset yang tertinggi adalah Cleo. Betanya, beta itu gradiennya sekitar 6,02, kemudian UFO, SMMT, MPPA, SHID. Jadi saham ini mengalami 5 saham ini adalah saham yang mengalami kenaikan harga saham, kenaikan total aset tertinggi. Kemudian dari sisi karakteristik 30 hari yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Clio, UFUM, MBPA, SMTT, SHID. Ini datanya. Bisa kalian pause video ini untuk kalian melihat lebih uh, detail gitu. Kemudian untuk karakteristik 400 hari, ada PNLF, Tugu, Wood, ada Meta, ada Bram. Pada akhirnya nanti kita hanya akan memilih tiga. Tiga tersebut, salah satunya silahkan pilih sendiri berdasarkan intuisi Anda, karena bisnis adalah selain di atas hitung-hitungan kertas juga intuisi. Kemudian dan juga news yang juga akan saya tampilkan. Kemudian kita lihat sekarang adalah price book value-nya atau kinerja keuangannya secara sekilas. Tapi ini juga sangat penting dan terbukti dipakai banyak patokan untuk riset-riset keuangan. Price book value saat ini ya, saat 6 Oktober, saat 5 Oktober, saat 4 Oktober ini adalah kenaikannya Meta Nusantara 19,2% tanggal 6 Oktober 2002, kemudian PNLF 12%,
SMMT 11%, dan price book value-nya seperti ini. Kalau kita lihat. Kemudian kita geser ke sehari sebelumnya, sehari sebelumnya, sehari sebelumnya, sehari sebelumnya. Ini supaya kita bisa melihat trennya apakah sudah terlalu panjang atau masih pendek. Dan ingat bahwa kenaikan harian seperti ini hanya terjadi 2-3 hari turun, 2-3 hari turun, 2-3 hari koreksi, naik lagi, seperti itu. Jadi jangan berharap lebih dari 4 hari berturut-turut naik gitu, biasanya jarang gitu ya. Jadi bijaklah untuk masuk dengan pola seperti itu. Kemudian kalau kita lihat saham termahalnya adalah Cleo, UFO, SMMT, dan kemudian saham termurahnya adalah Tugu, PNLF. Termahal dan termurah itu berdasarkan price book value-nya. Kemudian nilai pasar tertingginya ada PNLF, ini nilai pasar, ini adalah equity-nya. Jadi nilai pasar itu jumlah saham dikalikan dengan harga saham, itu adalah kapitalisasi pasar, sedangkan ekuitas itu adalah aset dikurangi utang. Nilai bersihnya atau nilai buku bersihnya. Kemudian ada nilai pasar tertinggi ada PNLF, Cleo, Tugu, Bram, dan Wood. Kemudian berdasarkan per sektornya, ini penting supaya kita tahu bahwa hari ini yang lagi on itu sektor apa. Ini penting sekali karena semakin kita masuk di sektor yang sesuai, itu akan menghindari kesalahan gitu. Misalkan ketika energi sedang naik, trennya bagus, otomatis saham-saham energi lain yang akan ikut terkerek. Ya, seperti demikian juga consumer cyclic ini sedang naik dan finansial, itu patut dilihat sebagai catatannya. Gitu. Kemudian kita akan lihat setelah di dashboard ini langsung saya skorkan dan kemudian kita cross check dengan newsnya apa yang terjadi sebenarnya. Inilah urutannya. Nah, ini adalah yang pertama tadi kan meta kan. Ini adalah newsnya. Saya nggak akan bacakan satu-satu karena terlalu lama nanti. Silakan di pause saja ya kalau kalian mau pelajarinya supaya antara news itu adalah triggernya gitu. Jadi laporan keuangan bagus itu tetap perlu trigger untuk mulai melakukan trading gitu. Trigger adalah di mana orang mulai tertarik, mata para investor mulai tertarik pada saham tersebut. Kemudian ada Meta, PNLF, SMMT, Tugu. Ini adalah skornya. Jadi misalkan nih ranking 8 skor 42 Meta, beritanya seperti ini. Ini tanggal beritanya ya ada semua. Pada akhirnya saya sarikan bahwa ranking satunya ada di PNBS dengan skor 62. Aset keuangan turun, rugi 18. Ya, ini Maret 22. Nah, kemudian nomor 2-nya adalah CTBN, RI Ekspor. Nomor 3-nya adalah Wood, ekspor panel kayu. Jadi hanya 3 itu, tapi kalian tetap bisa melihatnya, belajar untuk menganalisa sendiri. Saya sengaja tidak membuat kesimpulan, bukan karena saya takut salah membuat kesimpulan, tapi karena saya belajar mengajak Anda untuk belajar menjadi investor yang mandiri berdasarkan data-data yang saya sampaikan ini. Ini adalah data untuk membantu Anda mengambil keputusan. Mungkin beberapa saham ini sudah Anda pegang sebelumnya atau Anda ingin melakukan cut loss di antara beberapa saham ini.
Ini adalah alasan, perspektif yang bisa kami bagikan. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa like and subscribe karena video ini akan terus berkembang dengan inovasi-inovasi yang baru. Thank you.